wabarakatuh. Ketemu lagi sama Irma Rahayu di channel YouTube Rumah Mama ya. Mungkin udah lebih dari setengah tahun saya nggak bikin podcast YouTube ya. Kali ini karena masih dalam rangka pandemik si corona ya, maka saya bikinnya di kamar saya, tidak di luar rumah ya. Jadi kita akan ngelihat episode berikutnya dengan kondisi kayak gini. Nah, kali ini saya mau ngomong tentang kompetisi, jiwa kompetisi. Apa sih yang dimaksud jiwa kompetisi? Namanya berkompetisi alias berlomba. Banyak orang yang gak sadar bahwa dia tuh jiwanya kompetisi. Misal, ketika lagi ngobrol sama teman-teman, lagi ngobrol enak, terus ada teman yang bilang, gue tuh kemarin kesini dan gue ngeliat gini-gini. Tiba-tiba dia akan ngomong, oh gue tahu tuh, gue pernah ke situ, bla 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 segala macem gitu loh. Atau ketika misalnya ada orang yang didatengin sama bule, terus bule itu datengin, misalnya lo sama temen lo lagi jalan berdua, tiba-tiba ada turis, bule itu ngomong bahasa Inggris ke temen lo. Ya temen lo ngomong bahasa Inggris juga sih, tapi mungkin ala kadarnya. Tiba-tiba lo merasa, oke, gue aja yang ngeladenin. Dan lo langsung take over pembicaraan. Itu beberapa ciri dari orang-orang yang suka berkompetisi, yang punya jiwa kompetisi yang cukup kuat. Sebenarnya berkompetisi itu nggak ada yang salah kalau ada di koridor yang benar, kalau memang melakukannya di tempat yang memang benar. Misalnya berkompetisi dalam hal berbuat kebaikan, berkompetisi dalam hal prestasi, kerja atau apapun juga. Tapi yang mau gue bahas di sini adalah kompetisi karena lu kepengen dianggap apa? Kepengen dianggap pinter, ya, kepengen dianggap powerful di kantor, kepengen dianggap sempurna rumah tangganya walaupun berantakan dan harusnya cerai misalnya ya. Pengen orang memuji. Seperti misalnya kita ke sebuah resepsi pernikahan, anggaplah resepsi pernikahan sahabat kita. Kita udah tahu nih bahwa sahabat kita tuh akhirnya menikah, kemudian dia pakai baju yang pasti cantik. Entah kenapa, somehow kita merasa bahwa gue harus datang ke pernikahan itu dengan baju yang bagus, dengan make up dandanan yang sempurna ala princess. Pernah kayak gitu? Atau mungkin ketika ada acara lamaran saudara sepupu lo atau siapapun juga, yang pastinya semua orang menyambut momen itu dengan baik, dengan sukacita. Terus tiba-tiba ucuk lo merasa bahwa oke, gue harus tampil yang membuat semua orang ngeliat ke gue harus take over perhatian semua orang yang tadinya ke sepupu gue yang lagi acara lamaran ke gue. Itu adalah yang akan gue omongin tentang sifat kompetisi yang negatif. Salah satu cirinya juga sifat kompetisi yang negatif adalah ketika lo mempertahankan kebohongan dari hidup lo yang sebenarnya nggak sempurna, tapi lo membuat semua orang melihat bahwa hidup lo sempurna di media sosial. Sebenarnya nggak ada yang salah guys, nggak ada yang salah. Cuma gini, gue cuma mau minta sama lo semua yang masih melakukan itu di luar sana, coba mulai mencintai diri sendiri, coba mulai sayang sama hatinya, untuk tidak terus-terusan menzolimi diri sendiri dengan cara pura-pura bahagia, karena gue nggak mau gue tidak terlihat sebahagia teman gue yang IG-nya itu gitu kan. Gue harus kelihatan oke. Kalau perlu ketika gue misalnya posting, itu harus postingan yang dengan foto yang terbaik, baju yang terbaik, kondisi yang terbaik, berpegangan tangan dengan pasangan, padahal sebenarnya udah mau bunuh-bunuhan dan segala macam. Nah ini maksud gue, kompetisi ini yang sebenarnya akan mencelakakan hidup kita dan tanpa sadar membuat kita menjadi orang yang penyakitan apa aja, dari mulai darah tinggi sampai kanker jantung dan lain sebagainya. Dalam ilmu emotional healing, sebuah ketidakjujuran diri kita dengan kondisi yang kita ada itu akan sangat berpengaruh pada sisi kesehatan, bahkan sisi keuangan. So teman-teman semua, buat lo semua di luar sana yang masih merasa iya sih gue kayaknya harus lebih bagus
penampilannya di orang lain. Iya sih gue harus lebih kelihatan pinter bahasa Inggris gue, iya sih gue harus lebih kelihatan pinter gitu kan, karir gue, iya sih dan sebagainya. Gue harus kelihatan nice ya, rumah tangga gue harus kelihatan bagus walaupun lu menderita. Buat Anda semua para penonton YouTube Rumah Mama, kalau boleh gue cuma saranin bahwa hidup kita itu makin lama makin banyak bohong, itu tidak akan membuat orang lain makin memuja dan memuji kita, tapi justru membuat diri kita tersiksa. So, apapun yang terjadi dengan hidup kita, kalau memang tidak bagus, tidak baik, saatnya kita harus berikhtiar membuat itu jadi lebih baik, bukan terus-terusan mengutamakan rasa kompetisi bahwa gue harus menang, karena kan dulu gue juara 1 mulu loh di sekolah misal. Jadi kalau sekarang teman-teman gue happy, gue harus lebih happy dong. Dengan cara apapun gue harus menampilkan hidup gue yang sempurna. Enggak sih, enggak gitu ya sis. Kalau memang media sosial bikin lo iri, mendingan lo tutup media sosial. Kalau memang postingan teman-teman sahabat lo membuat lo hasad, mendingan lo mute atau lo unfriend atau lo unfollow, apapun deh. Stop menyiksa diri sendiri. Ini khusus buat lo yang punya jiwa tukang kompetisi ya, yang nggak pernah mau kalah dilihat orang, yang nggak pernah mau kelihatan jelek, yang pencitraan selalu dan harus terlihat bahwa gue tuh jenius, gue tuh pinter, gue tuh bahagia, gue tuh bla 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 dan segala macem. Sis, guys, bro, whoever you are, stop ya. Ini udah 2020. Corona udah menguasai dunia. Sebentar lagi uang kertas bakalan bangkrut. Dan apapun yang tadinya kelihatan bagus, sebentar lagi akan terbuka, akan terkuak. Jadi daripada kita terus-terusan menutupi kekurangan diri kita dengan tempelan-tempelan kebohongan, kita taruh di medsos, kita taruh di depan muka orang dan segala macam, mending kita ke dalam dulu, kita diam, mumpung di semuanya lagi work from home, dikasih waktu sama Allah untuk lu tafakur di kamar lo, lu tafakur di rumah lo. Stop untuk belanja baju-baju yang heboh, yang mahal untuk diperlihatkan di kantor. Sekarang kan di rumah aja. Stop untuk mulai posting-posting, late post di sini, late post di situ gitu. Kemudian dengan caption yang aneh-aneh atau caption yang seolah-olah lu bahagia sekali atau apa ya. Ya boleh aja sih, boleh, tapi kalau memang itu adalah untuk konsumsi diri lo. Tapi kalau lu mengharapkan orang lain untuk nge-like, untuk komen, untuk memuji, nah itu yang jadi masalah. Jadi guys, sekali lagi mudah-mudahan dengan ocehan gue selama ya sekitar 8 menitan ini, untuk lo yang paham, mudah-mudahan ada yang sadar dan ingin waras untuk tidak lagi membuat kompetisi dengan orang, karena nggak penting juga. Lebih baik stop ngebanding-bandingin diri kita dengan orang yang di atas maupun orang yang di bawah. Fokus sama diri kita sendiri, apa yang kita sudah punya, bersyukur. Ketika kita melakukan kesalahan dan kita dalam zona yang tidak nyaman, misal rumah tangga lu gak nyaman banget, lu diselingkuhin sama suami, terus lu juga gak dinafkahin sama suami, tapi lu tetap pura-pura baik-baik aja, tetap nurut aja karena takut ditinggal sama suami, karena takut sendirian, coba pertimbangkan deh ya, hati lu lebih berharga dibandingkan sebuah pujian orang-orang yang bilang gila ya hebatnya pernikahannya, langgeng sudah belasan tahun, bla 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 segala macam. Karena akan lebih mulia ketika lu mendahulukan bahagia diri lu supaya ibadah lu bisa lebih tenang daripada lu bertahan, dan karena demi kompetisi hidup lu harus bahagia dengan pasangan lu malah tertekan, ibadah lu jadi nggak bagus dan lu nanti jadi penyakitan. So, buat semua yang nonton Rumah Mama, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan untuk jadi sadar, untuk jadi waras, untuk tidak lagi menipu diri sendiri. Karena ketika kita berbohong sama orang lain, sebenarnya kita lagi membohongi diri sendiri. Stop berkompetisi bahwa lu harus lebih bagus dari orang lain. Stop berkompetisi bahwa ketika ada orang lain lebih bagus, lu kemudian selalu nyelak bahwa lu juga lebih dari dia. Stop. Lebih baik mulai memperbaiki dan merajut kembali kehidupan yang lagi ambiar.
Mumpung lagi di rumah aja, mumpung semuanya lagi slowing down, yuk kita tafakur dan hilangkan sifat berkompetisi, bahkan berkompetisi dengan istri kedua, ketiga, atau keempat dari suami lo. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Hatur nuhun. Dan semoga semuanya cepat selesai ya, dunia kembali normal dengan jauh lebih baik. Kita bisa cari rezeki dengan jauh lebih baik, kita bisa jadi lebih sehat dengan jauh lebih baik, dan tidak lagi pura-pura paling bener, pura-pura paling oke. Oke, hatur nuhun. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.